Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianti Valentina dengan NIM 1911250099 dari kelas 6D PIAUD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang neuroscience, yaitu materi yang pertama tentang struktur dan fungsi otak. Otak merupakan bagian terpenting dalam organ tubuh sebagai pusat keseimbangan, pengaturan, dan koordinasi sebagian besar gerak, pengenalan, emosi, dan ingatan, serta pusat berpikir bagi manusia. Di dalam otak terdapat struktur dan fungsinya masing-masing. Otak manusia memiliki 3 bagian, yaitu otak besar, batang otak, dan otak kecil. Otak besar berfungsi untuk mengendalikan memori, berpikir, merasa, serta sebagai pusat kontrol otot dan kepribadian. Sedangkan batang otak berfungsi sebagai stadion pemancar yang terhubung dengan otak besar menuju saraf tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan beragam bagian tubuh dan otak. Sedangkan otak kecil berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, dan berperan dalam melakukan tindakan cepat maupun gerakan halus. Otot kecil dibagi menjadi 3, yaitu spinocerebellum, vestibulocerebellum, dan cerebrocerebellum. Selain bagian-bagian struktur utama otak, di dalam otak masih ada beberapa bagian lain, yaitu cairan cerebrospinal, ventricle, plexus, meninges, corpus callosum, kelenjar pituitary, kelenjar pineal, 12 pasang saraf kranial, dan sistem limbik. Dari berbagai struktur otak yang tadi dijelaskan, terdapat beberapa macam penyakit yang mengganggu otak manusia, yaitu cerebral palsy, autisme, hidrocephalus, dan poliomyelitis. Materi yang kedua yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Terkait hal tersebut, otak kanan dan kiri memiliki peranan penting di dalamnya. Otak kanan maupun otak kiri saling berkaitan sehingga sangat penting untuk menyeimbangkan keduanya. Pada hakikatnya, otak kanan dan otak kiri memiliki perbedaan yang mempengaruhi seseorang, baik dalam kepribadian, kebiasaan, maupun segala hal di hidupnya. Perbedaan yang dirasakan manusia dominan terhadap salah satu sisi otak diantaranya, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kalau idealis bukan bahasa, membaca, menulis, berhitung, sains, teknologi. Sedangkan otak kanan ideasi bukan bahasa, musik dan lagu, idomen bahasa otomatis, perumpamaan, dan kebolehan konstruksi. Materi yang ketiga yaitu kembang otak. Otak yang dalam bahasa Inggris disebut encephalon adalah pusat pada vertebrata dan banyak invertebrata lainnya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri dari atas 100 juta sel saraf dan neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu otak. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Kemajuan teknologi dalam bidang elektromotorik sudah memungkinkan untuk mengadakan penelitian tentang gelombang listrik otak. Gelombang otak dibedakan menjadi frekuensi menjadi 4 macam, yaitu gelombang delta, yaitu 0,5 Hz sampai dengan 3,5 Hz. Gelombang theta 3,5 Hz sampai dengan 8,8 Hz. Gelombang alfa 8 Hz sampai 13 Hz, dan gelombang beta 13 Hz sampai 30 Hz. Materi yang keempat yaitu cara belajar otak. Otak merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa yang terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Setiap otak manusia berkembang secara unik dan berbeda. Setiap bagian otak mempunyai fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Keseimbangan otak kiri dan kanan berpengaruh pada kualitas pemikiran atau kecerdasan seseorang. Karena jika hanya otak kiri saja yang berkembang tanpa diikuti perkembangan otak kanan, maka seseorang akan kurang memahami sesuatu karena konsentrasinya. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui cara otak bekerja. Gaya belajar adalah variasi cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi.
Pada dasarnya, gaya belajar Anda adalah metode yang terbaik memungkinkan dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Kebanyakan ahli setuju bahwa ada 3 macam dasar gaya belajar, dan setiap individu memungkinkan untuk memiliki satu macam gaya belajar atau dapat memiliki kombinasi dari gaya belajar yang berbeda. Materi yang keenam yaitu memori. Memori merupakan sebuah fungsi yang melibatkan otak dalam mengambilkan informasi. Memori dibagikan menjadi memori sensoris, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Usia sangat mempengaruhi kemampuan memori seseorang. Semakin bertambah usia, semakin besar kapasitas memorinya bekerja, sehingga sangat berpengaruh terhadap daya ingat seseorang. Pemrosesan informasi secara umum dimulai dapat dari input suatu informasi dan dilanjutkan dengan menyimpan sensoris, penyaringan, pengenalan pola, tahap seleksi, memori jangka pendek dan jangka panjang. Di dalam memori jangka pendek, suatu informasi sudah dapat direspon dan bila bisa dilanjutkan ke memori jangka panjang. Informasi itu akan bersifat lebih permanen. Sistem memori terdiri dari memori episodi, memori sinematik, dan memori prosedural. Materi yang keenam yaitu desain kelas. Desain kelas atau pembelajaran berbasis otak merupakan sebuah konsep pembelajaran berorientasi pada pemberdayaan potensi otak. Dalam prosesnya berjalan sesuai dengan cara otak bekerja, mulai dari memproses pengetahuan dengan jalan menganalisis, menilai, menghakimi, membuat keputusan dan sebagainya. Seluruh bagian-bagian dari otak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Otak atau brain dalam bahasa Inggris berasal dari kata Anglo-Saxon. Otak adalah sebuah organ dalam kepala manusia yang terdiri dari berbagai sumber sel-sel yang bersaing, berkaitan dan berpengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Struktur otak terdiri dari pangkal otak, otak bawah dan otak luar. Pertumbuhan otak sangat penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional pada individu. Otak merupakan pusat kecerdasan yang dapat berfungsi untuk berpikir, mengontrol emosi, dan mengkoordinasi aktivitas tubuh. Otak tersusun oleh 100 miliar sel-sel otak dan 100 triliun sel pendukung. Pertumbuhan otak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ada 3 strategi yang dapat dikembangkan dalam implementasi brain-based learning, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan menciptakan situasi yang aktif dan bermakna bagi siswa. China menjelaskan 12 prinsip utama dalam brain-based learning, yaitu otak merupakan prosesor paralel. Pembelajaran perlu melibatkan keseluruhan proses fisiologi. Mencari pengertian atau pemahaman adalah keinginan awal manusia. Pemahaman terjadi apabila pola yang dapat dibentuk. Emosi penting dalam membentuk pola atau corak. Otak bisa memproses keseluruhan dan sebagian pengetahuan sekaligus. Pembelajaran melibatkan penumpukan perhatian kepada lingkungan. Pembelajaran melibatkan proses-proses sadar dan tanpa sadar. Terdapat 2 jenis ingatan, yaitu hafalan dan spasial. Belajar merupakan sebuah perkembangan. Pemahaman terbentuk jika fakta tersimpan dalam ingatan spasial, dan setiap otak adalah unik dan setiap individu berkelainan. Lalu materi yang ketujuh yaitu brain-based learning. Kata brain dalam bahasa Inggris yang berarti otak berasal dari kata Anglo-Saxon brain, yang Yunani menyebutnya enkephalalos, dari kata enkephalalos yang kemudian digunakan sebagai istilah kedokteran untuk menyebut otak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otak diartikan sebagai kumpulan saraf-saraf yang menjadi isi kepala alat berpikir. Struktur dan fungsi otak terdiri dari pangkal otak, otak bawah, dan otak luar. Sel otak atau neuron merupakan bagian terkecil dalam anatomi otak. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa otak manusia terdiri dari 100 miliar sel otak. Sebagian sel otak yang lain adalah sel glial
yang menyatukan neuron dan bertindak sebagai filter untuk menjaga agar neuron terhindar dari substansi-substansi bahaya. Neuron merupakan pusat fungsional bagi otak dan seluruh sistem saraf. Neuron memiliki puluhan ribu cabang yang muncul dari pusat selnya. Cabang-cabang ini disebut dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls elektrik atau denyut listrik dari neuron lain dan mentransmigrasikannya sejauh serat panjang yang disebut akson. Brain-based learning atau pembelajaran berbasis otak merupakan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak. Pembelajaran berbasis otak menerangkan pentingnya individu sebagai pembelajar, sebagai penerjemah makna dan pembuatan keputusan dalam proses pembelajaran. Lalu materi yang ke-8 yaitu efek fisiologi terhadap pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat berpengaruh dari hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan dua golongan yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan masyarakat atau non-sosial. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individual. Faktor-faktor psikologis adalah kegiatan psikologis terhadap seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial diantaranya yaitu faktor sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal lingkungan non-sosial yaitu lingkungan alamiah, instrumental, dan mata pelajaran. Lalu materi yang ke-9 yaitu kontribusi sensori terhadap pembelajaran. Berdasarkan situasi tersebut, maka para pendidik anak usia dini perlu dibekali pengetahuan mengenai perkembangan sensorik dan memiliki keterampilan stimulasi yang mudah dalam penerapan dalam aktivitas pembelajaran anak sehari-hari. Hal ini membuat kajian mengenai bagaimana menstimulasi perkembangan sensorik pada anak melalui pendekatan kegiatan bermain yang melibatkan lebih dari satu indera, bahkan 7 indera layaknya diteliti. Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang dilakukan peneliti adalah untuk mengembangkan sebuah produk buku panduan sebagai media stimulasi sensori pada anak usia 4-6 tahun dengan pendekatan aktivitas bermain 7 indera yang diperuntukkan untuk para guru TK, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogis, sikap, dan profesional terkait perkembangan sensori. Diharapkan para guru dapat menciptakan aktivitas bermain indera yang dapat menstimulasi sensori anak, sehingga anak dapat berperilaku adaptif dan merespon dengan tepat. Materi yang ke-10 yaitu peran emosi terhadap pembelajaran. Emosi dalam proses pembelajaran memberikan pengaruh dalam bentuk cepat atau lambatnya proses belajar siswa. Emosi pada individu juga berpengaruh dalam membantu proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Tanpa adanya emosi, kegiatan saraf otak akan bekerja tidak optimal dan juga tidak maksimal. Kondisi emosi yang baik dan positif pada siswa akan menunjang keberhasilan siswa dan belajar dan mencapai tujuan-tujuannya. Sementara emosi yang tidak sesuai dengan bersifat negatif pada anak justru akan berdampak pada kegagalan dalam belajar sampai putus sekolah bahkan drop out. Dengan demikian, secara tidak langsung kondisi emosi mempengaruhi proses belajar anak. Hal ini disebabkan suasana emosi yang positif dan menyenangkan dan negatif atau yang tidak menyenangkan berpengaruh pada cara struktur otak manusia dan berdampak pada proses dan hasil belajar. Misalnya, pada saat anak dipaksa untuk belajar oleh orang tuanya, padahal ia tidak menyukainya, maka otak akan fokus untuk bertahan agar tidak mendapat hukuman, bukan untuk mempelajari sesuatu secara maksimal. Materi yang ke-11 yaitu nutrisi dan stimulus kecerdasan otak anak. Otak adalah salah satu organ manusia yang sangat vital dan kompleks.
karena otak memiliki kemampuan untuk mengendalikan keseluruhan dari indera manusia. Ketika otak berkembang dengan baik, maka seluruh indera manusia akan berkembang dengan baik pula. Agar seseorang memiliki pendidikan yang baik, bagian otak dari seseorang tersebut harus tumbuh dengan baik. Untuk mengembangkan otak, maka nutrisi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Nutrisi yang diberikan untuk membantu otak selalu berkembang dan sehat, diantaranya yaitu zat pembangun dan pengatur, atau biasa kita sebut dengan protein, kemudian vitamin dan mineral, kalsium dan natrium, serta asam lemak yang berupa DHA dan RA serta menstimulasi otak sejak di dalam kandungan. Materi yang ke-12 yaitu kurikulum berbasis otak untuk anak usia dini. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dengan ini dapat disimpulkan mengenai strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan pendidikan pada usia dini, yaitu melalui pembelajaran berbasis otak atau brain based learning dengan prinsip-prinsip di bawah ini, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pembelajaran, yaitu dengan melibatkan aspek fisiologis anak. Lalu yang kedua, menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruangan kelas. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang aktif. Keempat, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman. Lalu yang kelima, menciptakan kurikulum yang dapat menumbuhkan minat anak dan konseptual. Lalu yang terakhir, memberikan mata pelajaran dengan melibatkan pengalaman konkret terutama dalam pemecahan masalah. Apa yang sudah dikemukakan sebelumnya hanyalah beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan dalam mengoptimalkan pendidikan anak usia dini melalui pembelajaran berbasis otak. Demikian pula, pendidik masih dapat mengeksplorasi lagi hal-hal di sekiranya yang dapat membuat pendidikan pada anak usia dini berjalan secara optimal. Lalu materi yang terakhir atau yang ke-13 yaitu asesmen pembelajaran AUT berdasarkan mekanisme kerja otak. Asesmen anak usia dini merupakan sebuah proses dan upaya sistematis untuk menilai perkembangan kemampuan anak usia dini. Dari hasil asesmen akan bermanfaat untuk menilai bentuk pendampingan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi anak. Otak berperan sebagai pusat kendali otak dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi yang memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Otak anak bekerja cukup keras untuk berkembang pada masa awal kehidupannya. Ia belajar dengan mengingat tentang cara bekerja semua hal di dunia melalui 5 indera terpercaya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, menyentuh, dan merasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen dalam perkembangan pembelajaran anak sesuai berdasarkan mekanisme kerja otak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.